يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. Ada pertanyaan lagi? Masya Allah, ya. Ini luar biasa, momen yang paling ditunggu sama Sobat Hijrah yang ada di rumah. Apa kiat-kiat untuk menghafal Al-Quran? Ya, pasti setiap orang beda-beda Punya sendiri-sendiri caranya ya. Ini kalau bisa dibilang kumpulan superhero Avengers. Ya, bener. Wah, luar biasa. Avengers bersuara emas. Nah, ganteng-ganteng. Wah. Kadang-kadang ini yang ngelihat ini karena gantengnya apa karena suaranya nih? Itu dia. Mohon juga untuk para sister-sister yang melihat, tundukkan pandangan ya. Karena beberapa di antaranya sudah laku. Yang belum laku silakan aja. Ada juga yang bukan nggak di Indonesia kadang juga. Oke, sekarang kita akan mulai tampilkan dari Avengers Kori Indonesia yang sudah tergabung di line Zoom kita. Masya Allah. Masya Allah. Banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah nih. Waduh, yang belum tersambung siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tinggal Syakir ya. Wah, ini unik nih. Kita tanya dulu satu-satu nih. Ini Bro Ibrahim atau kita kenal dengan nama Boim. Ini lagi nggak di Indonesia nih. Masya Allah. Lagi di mana Ji? Pas kita bilang gitu langsung freeze gambarnya. Oh, jangan jalan-jalan di situ. Jangan jalan-jalan dulu. Beliau di sebuah negara yang internetnya mungkin katanya jaringannya paling slow. Dia lagi cari jaringan. Sekarang malah freeze. Malah kaku. Waduh, hilang lagi. Waduh, sekarang hilang. Oke, masuk. Masya Allah. Alhamdulillah, Syakir juga sudah bergabung. Ahlan semuanya. Kita akan sambung ayat untuk 5 teman-teman kita di luar ya. Muzamil, kemudian Salim Bahanan, Taki Malik, Syakir Daulay, Ibrahim sama Fatur. 6. Bentar, 6. Dan sepertinya kita nanti akan tentukan urutannya kalau gitu. Iya, betul. Surat yang dipilih adalah Al-Insan. Dibuka teman-teman yang di rumah Qur'annya. Sambil dibuka, kita merojaan bareng di rumah tuh sambil dengerin suara-suara indah ini. Urutannya mungkin biar lebih mudah. Dari mana dulu? Dari yang paling jauh dulu yang ke dekat gitu ya? Boleh. Yang paling jauh. Jadi yang ayat pertama dari Bang Boim. Yang kedua jauh yang mana nih? Fatur Palembang ya? Fatur Palembang. Ketiga itu Muzamil di Bandung. Bandung boleh. Tapi Syakir di Aceh. Oh iya. Di Jakarta. Oh, ini lagi di Aceh, di Jagakarsa. Ini lagi di markasnya SIP nih di Bandung, depan Masjid Al-Atis. Oh, lagi Bandung juga berarti Syakir. Iya. Berarti ketiga itu keempat ya, Syakir keempat ya. Tadi dari Boim, Fatur, kemudian Muzamil, Syakir. Berarti Taki dulu karena yang tua biar ngalah. Salim. Yang sepuh belakang yang belum. Habis Taki Bahanan. Siap. Benar. Udah main umur sekarang kayak. Oke, urutannya kita mulai dari Bang Boim, kamu Zamil, Fatur, kamu Zamil, Syakir, Taki, Salim. Bisa kita mulai? Kita mulai ya. Oke. Fadol silakan Bang Boim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا
Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. Syekh Ibrahim. Terhalang gangguan sinyal, boleh kita lanjut ke Abang Fatur, silakan. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا.
واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. Ada pertanyaan lagi? Masya Allah, ya. Ini luar biasa, momen yang paling ditunggu sama Sobat Hijrah yang ada di rumah. Masya Allah ya. Walaupun sedikit ada terkendala jaringan tadi ya. Betul. Bang Baim, tapi semuanya flow-nya luar biasa. Dan alhamdulillah ini sesuatu yang dirindukan, sesuatu hal yang menyejukkan. Dikala insya Allah semoga para qari ini atau para imam-imam ini yang akan menyemangati teman-teman semua di rumah untuk lebih dekat lagi dengan Quran mulai malam ini. Apa kiat-kiat untuk menghafal Al-Quran? Ya, pasti setiap orang beda-beda punya sendiri-sendiri caranya ya. Benar. Oke, kita tanya sama Kang Muzamilnya nih. Baik, bismillah. Caranya gimana? Intinya kalau pengen jadi ahlul Quran, pengen hafal Quran, yang harus ada niat yang lurus lillahi ta'ala, ikhlas. Itu aja. Selebihnya itu soal teknis. Jadi ikhlas dulu, niat harus benar dulu. Kita ngafal Quran itu bukan sekedar ikutan tren, tapi kita memang benar-benar ingin menjaga kalamullah yang mulia. Allah yang jaga Quran dengan kita atau tanpa kita. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Jadi yang menjaga Quran Allah dengan kita atau tanpa kita. Kita nggak ngafal Quran pun itu nggak merugikan Allah sama sekali. Justru ketika kita mau menjaga Al-Quran, mau menghafal Quran, menjadi hafizul Quran dengan menghafal dan murajaah ya, sepaket. Jadi nggak bisa dipisahin. Bukan ngafal-ngafal aja, tapi mengulang ini jauh lebih penting dan bahkan prosesnya itu seumur hidup. Jadi niat yang lurus yang pertama harus kita punya ya. Kita ngafal Quran karena Allah, untuk Allah dan hanya mengharapkan balasan dari Allah. Bukan karena pengen disebut hafiz, bahkan orang yang lillahi ta'ala pengen jadi hafiz nggak kepikiran untuk jadi hafiz. Jadi hafal aja. Tugas kita ngafal, hafal nggak hafal itu urusan Allah. Jadi seridhonya Allah ngasih ke kita hafalannya itu berapa juz, berapa yang bisa kita istiqomah. Dan yang jauh lebih penting setelah kita ngafalin, setelah kita murajaah istiqomah, berusaha tadabburin, pahamin sampai bisa kita amalin dalam kehidupan. Jadi intinya itu ahlul Quran sejati insyaallah yang begitu. Lurusin niat, iman sebelum Quran, tingkatin ketakwaan, insyaallah itu kiat-kiat yang bisa memudahkan kita untuk menjadi penghafal Al-Quran. Adapun yang lain-lain itu teknis ya. Pendengaran lebih berpengaruh daripada penglihatan. Kemudian gunakan mushaf satu jenis, angkat sejajar dengan mata. Kondisi menghafal jangan mengantuk, cukup minum air putih kecuali kalau lagi saum ya. Jangan gitu. Biar lebih fokus ya. Waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Allah jadikan semua yang hidup itu dari air. Jadi kalau kita kurang cairan tubuh, kurang fokus dalam menghafal.
Terus dengan makanan dibantu dengan suplemen makanan yang bisa menguatkan ingatan, kismis, kurma, air zam-zam. Terus hindarin apel kecut yang warna hijau, yang buat diet itu kata para ulama itu bisa melemahkan ingatan. Nah, selebihnya ziyadah, menghafal murajaah yang banyak. Masih susah, ulang lagi yang banyak, ulang aja yang banyak terus sampai benar-benar mungkin. Kayak surah Al-Fatihah kan lancar banget tuh. Kita kayak nggak lupa lagi sama surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena saking seringnya kita ulang. Hafalan juga gitu, makin banyak diulang, insya Allah makin kuat, makin mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Pak. Ada. Enak banget ya Pak ya, kayak kebayangin gitu kan. Wah. Intinya ya ikhlas ya. Iya betul. Karena Quran punya Allah gitu ya. Balikin ke niatnya lagi nih, benar-benar. lurusin niat. Semuanya masalah teknis. Memang sulit ya kalau membersihkan niat itu paling sulit gitu ya. Baru kita hafal satu surat penyakit, gitu. Yes gitu. Yes. Baru hafal al-mulk, udah gitu aduh. Susah emang niat ini. Aduh. Kadang baca Al-Kafirun masih suka bolak-balik gitu Benar. ya. Itu kan. Nah, Masalah banyak orang tuh ya. iya masalah banyak orang. Tadi mana ya? Tiba-tiba udah lakum dinu kembali adin gitu. Bagaimana cara menentukan waktu murojaah bagi Avenger? Nah, tentunya beda-beda nih untuk cara menentukan waktu. Dari Bang Fatur dulu deh, Bang Fatur. Kalau saya tuh kalau prinsipnya sebenarnya gini, Quran itu nggak mau diduain gitu. Jadi apa namanya? Kita kan nggak mau ya diduain, apalagi Al-Quran. Jadi Quran nggak mau diduain. Nah, apa maksudnya? Cari waktu yang kemudian bisa kita fokus sama Al-Quran, yang minim distraksinya gitu. Misalnya ba'da subuh, atau misalnya sebelum tidur. Jadi yang memang di waktu tersebut minim distraksinya, minim gangguannya, dan kemudian memudahkan kita untuk fokus gitu berinteraksi. Nah, di jadwal itu nggak kita duain sama kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi udah itu jadwalnya jangan diganggu gugat gitu, biar jadwal lain mengikuti. Ini jadwal yang nggak boleh diganggu gugat. Kira-kira kayak gitulah gitu. Nggak usah lama-lama gitu. Yang penting istiqomah ya. Misalnya hanya 10 menit sebelum sholat misalnya, atau 10 menit setelah sholat gitu. Yang penting waktu itu yang nggak boleh diganggu sama apapun. Masya Allah, bener ya? Intinya jangan pakai baca Quran tuh cuma waktu sisa ya. Betul, kita memang harus menyiapkan waktu tersendiri yang itu memang fokus kita buat baca, buat ngapalin. Jangan kita pakai untuk ketika lagi ngapalin tiba-tiba keingat apa. Benar. Justru waktu dengan Quran harus kita set up, yang lain jadi perkara sisa. Betul. Dan kadang-kadang ntar kalau waktu luang baru baca Quran. Nah, aduh, masih suka waktunya salah habis nih. ya Pak ya. Bener. Nah sekarang nih Bang Boim nih, mumpung lagi ada hubungan agak lancar, bagaimana kalau Bang Boim sendiri cara menentukan waktu murojaah? Kalau saya pribadi, saya biasanya merencanakan murojaah itu sehari atau di malam hari sebelum tidur. Nah, karena misalnya nih, saya pengen murojaah buat hari esok. Saya harus tahu kesibukan saya besok itu ngapain aja. Kalau misalnya kita sudah tahu kesibukan kita bisa tulis kapan kita harus murojaah, kapan kita harus. Yang jelas kita bisa memplanning lah hari esok tuh. Misalnya saya pengen murojaah 3 juz. Nah, 3 juz. Jadi kapan aja saya harus sediakan waktu bagaimana sehari itu saya bisa menyelesaikan 3 juz. Dan biasanya waktu yang paling paling fresh untuk murojaah sih habis subuh ya. Habis subuh adalah waktu yang sangat bagus untuk memulai hafalan baru ataupun untuk murojaah juga sangat bagus. Terus ada juga waktu maghrib. Waktu maghrib adalah waktu yang bagus banget untuk murojaah. Sampai subuh itu adalah waktu yang sangat panjang. Jangan sampai panjangnya waktu malam itu kita pendekin, kita habisin aja hanya dengan tidur saja. Gitu. Di panjangnya waktu malam itu kita planning kapan kita harus bangun untuk bisa menghabiskan waktu untuk murojaah. Itu sih. Oh jadi mungkin justru di luar dari waktu-waktu hektik orang ya, tapi Betul. waktu sunyi malah ya. Itu waktu yang kita bisa syahdu sama Quran, sama Allah gitu ya. Benar-benar. Waduh, alhamdulillah ya pertemuan kita luar biasa hari ini. Dengan Kita mau terima kasih sama semua narasumber kita hari ini, teman-teman Avenger Kori ya, Masya Allah. Masya Allah, terima kasih untuk waktunya dan mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi lain waktu lagi. Terima kasih semuanya, Muzamil, Syakir, Boim, Fatur.
Dan juga Bahanan yang lagi berobat ya. Kemudian Taki ya. Taki, terima kasih semuanya luar biasa. Makasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.